Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berdasarkan bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 8 sampai 14 Juni tahun 2025 dengan bacaan Alkitab terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat 17 yang berkata demikian, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, menghadapi kedatangan Yesus yang kedua kali, penting bagi kita untuk hidup dipimpin oleh roh Allah. Karena hari-hari terakhir merupakan hari-hari yang sukar. Ayat ini menjawab pertanyaan banyak orang tentang mengapa orang yang telah lama menjadi Kristen bisa mundur, jatuh, dan terhilang, tetapi yang baru malah lebih kuat dan lebih dewasa rohani. Menjadi pengikut Kristus yang sejati bukan bergantung dari lamanya menjadi orang Kristen. Masalahnya adalah siapa yang mengendalikan hidupnya? Apakah ia dipimpin oleh roh Allah atau dipimpin oleh kedagingannya? Banyak orang yang merasa mengetahui Roh Kudus, sudah dipenuhi Roh Kudus dan memiliki Roh Kudus, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah Roh Kudus juga merasa memiliki kita? Roh Kudus memiliki kemauan untuk memimpin hidup kita kepada hidup dan damai sejahtera. Kata dipimpin pada ayat ini menunjukkan bahwa harus ada kerjasama
antara roh kita untuk dipimpin oleh roh Allah. Mengapa? Karena roh kedagingan kita juga memiliki pemikiran dan keinginannya sendiri. Tujuan Allah dalam hidup kita bukan semata-mata agar kita diberkati, masalah kita selesai dan sebagainya. Tetapi tujuan Allah yang utama untuk membentuk kita agar kita menjadi seperti Allah. Roma pasal 8 ayat 5 dan 6 menunjukkan kepada kita bahwa baik keinginan daging maupun roh Allah masing-masing mempunyai pemikiran dan keinginannya sendiri yang hasilnya kita ketahui. Kata memimpin berarti menguasai sepenuhnya. Karena kedagingan kita mempunyai keinginannya sendiri, maka diperlukan penyerahan total kepada Roh Kudus agar Roh Kudus benar-benar menguasai hidup kita. Roma 6 ayat 13-14 berkata, "Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia." Kalimat yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, memiliki arti bahwa dahulu telah mati karena dosa, sekarang hidup dalam kebebasan karena penebusan Kristus. Namun kita harus mati hari demi hari dengan mematikan manusia lama kita yang sifatnya masih hidup di dalam diri kita, yaitu keinginan daging. Sewaktu-waktu keinginan daging kita dapat menyeret kita kembali kepada kehidupan yang lama. Disinilah ruang kerja iblis untuk menjatuhkan setiap orang tebusan Kristus untuk kembali jatuh ke dalam dosa. Orang percaya harus segera mengambil tindakan. Antikristus yang muncul dan memerintah dunia adalah berasal dari kita, yaitu orang-orang yang pada mulanya percaya kepada Yesus, namun dia tidak bersungguh-sungguh menyerahkan hidupnya untuk dipimpin oleh Roh. Ini dapat kita bandingkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai ayat 19. Roma 8 ayat 13 mengatakan, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Jangan izinkan perbuatan dosa yang sudah dihapuskan oleh darah Yesus tumbuh lagi. Kita harus mematikannya. Kalimat "jika oleh Roh kamu mematikan" ini menunjukkan kepada penyerahan diri oleh Roh Allah untuk mengikuti kehendaknya. Ketika kita menaklukkan pikiran dan keinginan kita kepada Kristus, maka harus ada yang dimatikan dalam kehidupan kita. Kolose 3:5 berkata bahwa bukan hanya keserakahan, tetapi semua dosa yang harus dimatikan itu disamakan dengan penyembahan berhala. Mengapa? Karena dengan membiarkan dosa-dosa itu menjadi pusat diri keinginannya dan nilai hidupnya, sehingga tidak lagi bergantung pada beriman kepada Allah. Selain itu juga ada yang harus kita buang dari dalam hidup kita. Dalam Kolose 3:8 menunjukkan daftar keinginan daging kita yang harus dimatikan dan dibuang dalam kehidupan baru bersama Tuhan. Namun bagaimana dengan pikiran kita? Bukankah pikiran dan keinginan berjalan bersama dalam menentukan perbuatan kita? Pikiran kita juga harus ditaklukkan kepada pikiran Kristus Yesus. Ini dapat kita bandingkan dalam Filipi 2 ayat 5. Semua ini dapat terjadi apabila kita berkomitmen untuk memberi diri untuk mau dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 18 berkata bahwa apabila kita memberi diri dipimpin oleh Roh, maka kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Memberi diri berarti ada kesediaan diri, kerelaan untuk mau dipimpin oleh Roh, bukan karena terpaksa untuk tunduk kepada pimpinan Roh.
Tuhan Yesus telah berkorban untuk menebus kita dari perhambaan dosa dan memberi kita keselamatan jiwa. Tugas kita selama kita masih hidup adalah mengerjakan keselamatan kita. Menjaga hidup kita untuk tidak jatuh lagi kepada dosa dengan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus dan bertumbuh ke arah Kristus menjadi sama seperti Kristus. Roma 8 ayat 14 mengatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kata dipimpin ditulis dalam bahasa asli ago, artinya diarahkan atau dituntun dalam penguasaannya. Sebenarnya ketika Roh Kudus memenuhi hidup orang percaya, maka orang itu sudah ada dalam kuasa Roh. Ini dapat kita bandingkan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8a. Jadi Roh Allah memimpin dan menguasai kehidupan kita bukan untuk memperbudak dan menimbulkan ketakutan pada hidup kita, tetapi memimpin kehidupan kita agar kita dapat hidup menjadi anak-anak Allah yang sebenar-benarnya, sehingga kita dapat memanggil Allah itu Bapa. Ini dapat kita baca dalam Roma 8 ayat 15. Anak Allah dalam ayat ini ditulis dengan kata huios atau dewasa muda, bukan teknon atau bayi rohani. Roh Kudus menguasai dan memimpin hidup kita menjadi dewasa muda yang kuat dan mengalahkan yang jahat. Ini dapat kita bandingkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 13 sampai ayat 14. Selanjutnya, Roh Kudus yang memimpin kita akan meneguhkan kita dengan menjadi saksi dalam roh kita untuk memberi kesadaran bahwa kita adalah anak-anak Allah, yang pada akhirnya dari pimpinan roh dalam hidup kita adalah menjadikan kita sama seperti Yesus dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, menghadapi kehidupan yang semakin sulit ini sangat penting bagi kita untuk dipimpin oleh Roh Allah. Hal inilah yang akan menolong kita untuk melakukan kehendak Bapa, sehingga semakin hari kita semakin disempurnakan dan menjadi sama seperti Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.